Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen, perkenalkan, nama saya Gregorius Margun dengan NIM 2022 Nah, di sini saya ingin mempresentasikan bab 9 tentang hakikat Indonesia baru. Reformasi yang selama ini kita tunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia hendaknya jangan dinikmati oleh segelintir orang saja, dalam arti hanya mereka yang sedang berkuasa, baik di pihak eksekutif maupun di pihak legislatif. Pemerintah jangan hanya memikirkan bagaimana cara mencari uang yang sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, sehingga berjuang untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah melalui pungutan pajak dan retribusi. Setiap pilihan hendaknya dipertimbangkan untung ruginya dari berbagai segi secara seksama, bukan hanya dalam segi ekonomi dan politik saja, tetapi juga dari segi budaya, agama, moral, adat istiadat, hukum, dan sosial, sehingga tidak ada yang dirugikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan legislatif dan eksekutif. Sebagai wakil rakyat yang mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat, legislatif harus menyuarakan kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai parlemen, karena parle berarti bicara. Akibatnya mereka sering mengkritik pemerintah dalam sebuah mosi yang tidak percaya, karena yakin bahwa pihak eksekutif inilah yang bertanggung jawab terhadap salahnya penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya muncul korupsi dan menggelapkan uang negara, terjadi kolusi yang mendegangkan tender pihak tertentu yang melakukan penyogokan, dan terjadinya nepotisme yang memilih keluarga mereka yang tidak berbakat dalam mengisi jabatan lowongan dakam pemerintahan. Nah, para anggota legislatif hampir setiap saat menghujat pemerintahan, itu pun karena
mereka didesak oleh demonstrasi yang tidak henti-hentinya di berbagai daerah. Sebaliknya, bila diperbandingkan dengan keadaan sebelum reformasi, ketika pihak eksekutif menggebriskan legislatif karena ada anggota legislatif adalah istri dan anak aparat eksekutif yang tidak mungkin mengkritik kepala rumah tangganya, sehingga pihak legislatif dikenal dengan istilah 7D: datang, duduk, diam, duit, dengar dengkur, dan dosa. Artinya, anggota hanya diam diri saja selama sidang, tetapi memperoleh honor yang lumayan besar. Itulah membuat pihak eksekutif seenaknya melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme karena tidak akan ada kritik dari legislatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B tentang keseimbangan administrasi negara. Badan eksekutif maupun badan legislatif di daerah harus menyeimbangkan pemerintahannya, harus menyeimbangkan antara kiri dan kanan. Bila ke kiri-kirian akan berisiko tirani, yaitu demi nasionalisme, demi efektivitas, demi hukum, dan konsensus nasional. Nah, oleh karena itu, maka pihak eksekutif diutamakan baik dalam menerbitkan masyarakat maupun dalam menerbitkan aturan daerah. Sebaliknya, bila ke kanan-kananan, yaitu demi mendengar pendapat orang lain dan demi demokratisasi, maka risikonya akan terjadi konflik antara pendapat berbagai golongan, karena masyarakat terdiri dari begitu banyak selera dan kepentingan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian C tentang ideologi dunia. Secara global, inilah yang sedang dipersoalkan saat ini, bukan saja di negara kita, yaitu Republik Indonesia, tetapi bahkan di seluruh dunia, yaitu antar dua kutub besar, sosialisme, komunisme di satu pihak, liberalisme, kapitalisme di lain pihak. Contohnya itu, kekuasaan hanya diberikan untuk mengantisipasi keberadaan dekadensi moral.
sedangkan pelayanan dimaksud untuk yang baik dan benar. Titik temu ini adalah garis besar maksud terbaik teori keseimbangan dalam pemerintahan. Jadi di satu sisi yang berada di kiri adalah keilmuan yang serba logika, sedangkan di sisi kanan adalah moral yang serba etika. Inilah yang hendaknya menjadi kajian inti administrasi negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D tentang filsafat administrasi negara. Aparat pemerintahan baik dari kantor bupati, apakah yang bersangkutan adalah bupati sendiri? Apakah yang bersangkutan bupati sendiri, wakil bupati, sekwilda, para asisten sekwilda, para kepala subbagian di pihak eksekutif ataupun di pihak legislatif. Yang bersangkutan adalah pimpin dewan, para ketua komisi, para ketua fraksi ataupun anggota biasa, maka mereka perlu mendeklarasikan dirinya dengan demikian lahirlah yang namanya manusia unggul dalam pemerintahan yang akan datang. Bukan hanya sekedar memungut pajak dan retribusi saja, tetapi pemerintahan harus memiliki rasa betapa miskinnya rakyat saat ini. Jadi bukanlah mempercundangi rakyat demi pendapatan asli daerah. Sekarang yang hilang dari pimpinan pemerintahan ataupun aparat wakil rakyat adalah perasaan yang berasal dari rasa seni pemerintahan itu sendiri. Mereka hanya berlogika tetapi tidak beretika dan tidak berestetika. Artinya, para pemimpin pemerintah baik eksekutif maupun legislatif hanya pintar tetapi tidak bermoral dan tidak berseni. Itulah yang disebut benar dan tidak baik dan tidak indah kepemimpinannya, sebagaimana telah disampaikan. Jadi pemerintah daerah hendaknya menggali potensinya masing-masing dalam mengisi
otonomi daerah dewasa ini. Kalau perlu belajar dari daerah lain yang sudah maju atau bahkan dari negara lain bila memungkinkan, terutama potensi para wisata yang memang sudah diciptakannya sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa yang diciptakan sendiri oleh Tuhan yang Maha Kuasa, menarik dengan keberadaannya masing-masing. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.